Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud. Usai Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman menggantikannya, mewarisinya tahta dan menjadikannya sebagai raja untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sejak kecil Nabi Sulaiman dikenal sebagai orang yang cakap dan memiliki kemampuan berpikir yang baik, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan. Di dalam surat Sad ayat 30, Allah berfirman, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ, yang artinya, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Allah memberikan kerajaan besar tiada tara yang pernah ada di dunia ini untuk Nabi Sulaiman. Dari kisahnya, Nabi Sulaiman merupakan raja dari segala makhluk, bukan hanya manusia. Dia merajai binatang dan makhluk gaib seperti jin dan setan. Dia juga bisa berbicara kepada binatang. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 82, Allah berfirman, وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Dikisahkan seusai Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan menunaikan haji, beliau melakukan perjalanan ke Yaman. Saat tiba di sana, dia memanggil burung hudhud untuk mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus. Ketika burung hudhud muncul di hadapan Nabi Sulaiman, salah satu dari mereka berkata bahwa telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabak yang dikuasai oleh seorang ratu bernama Bilqis atau Balqis. Saat aku melakukan pengintaian, aku menemukan sesuatu yang harus Tuan tahu. Aku melihat kerajaan yang megah yang dikuasai oleh seorang ratu yang sedang duduk di atas tahta bertabur permata berkilauan, kata burung hudhud. Di sana aku juga melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta seluruh semesta yang telah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak menyembah kepadanya, melainkan menyembah kepada matahari, lanjutnya. Mendengar perkataan burung hudhud itu, Nabi Sulaiman meminta pertolongan untuk memberikan sebuah surat kepada ratu istana tersebut. Lalu Ratu Bilqis atau Ratu Balqis menerima surat tersebut. Dia pun membaca isi surat yang entah dari siapa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, surat ini adalah dariku Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Singkat cerita, Ratu Bilqis mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang dia pikir Nabi Sulaiman akan menerimanya. Namun, ternyata Nabi Sulaiman menolak hadiah yang diberikan. Karena Nabi Sulaiman bermaksud membuat Ratu Bilqis datang untuk berserah diri untuk menghentikan penyembahan kepada matahari, maka Nabi Sulaiman pun mengambil keputusan untuk menundukkan kerajaan Sabak yang berada di bawah kekuasaan Ratu Bilqis itu. Menerima penolakan dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan kerajaannya, yaitu dengan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Mengetahui kalau Ratu Bilqis akan datang, Nabi Sulaiman pun berkeinginan untuk menunjukkan kepada Ratu Bilqis bahwa dia memiliki kekuasaan gaib. Maka Nabi Sulaiman pun bertanya kepada para jinnya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya sebelum dia datang berserah diri. Lalu jin Ifrit
yang merupakan jin yang cerdas, yang pintar, menjawab, "Aku sanggup membawa tahta itu sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu." Namun karena dianggap terlalu lama, maka Nabi Sulaiman menawarkan kepada punggawa-punggawa yang lain apakah bisa lebih cepat mendatangkan singgasana daripada jin ifrit tersebut. Kemudian seorang ulama, seorang ahli ilmu yang pandai ilmu kitab Taurat, yaitu yang bernama Asih bin Barkiyah, beliau berkata, "Saya insya Allah sanggup membawakan untukmu singgasana sebelum engkau berkedip dari matamu." Maka seketika itu pula singgasana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Itulah kekuatan dari sebuah doa dari seorang ahli ilmu yang bernama Asih bin Barkiyah. Dalam sekejapan mata, maka singgasana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Di dalam surat An-Naml ayat 41 Allah berfirman, قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia," maksudnya Bilqis, "mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Maka kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan para jinnya untuk mengubah sedikit bentuk dan warna tahta milik Ratu Bilqis. Sehingga akhirnya datanglah Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman. Dia tampak kagum dengan kemewahan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Namun ada sedikit kecurigaan dari semua tahta yang dimiliki Nabi Sulaiman. Seraya bertanya dalam hati, bagaimana mungkin tahta ini mirip dengan apa yang dia miliki. Ratu Bilqis pun tampak heran, kenapa tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal dia yakin sekali bahwa tahta-tahta tersebut masih berada di istananya sebelum mengunjungi Nabi Sulaiman. Di dalam surat An-Naml ayat 42 Allah berfirman, "Maka ketika itu Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia Bilqis menjawab, 'Seakan-akan itulah dia.' Dan dia Bilqis berkata, 'Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Akhirnya Ratu Bilqis dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Ratu Bilqis menyingkap pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam yang besar. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat ini adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini." "Oh Tuhanku," kata Ratu Bilqis sembari menyadari kelemahan dirinya terhadap kekuasaan Allah yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Sehingga akhirnya Ratu Bilqis berserah diri kepada Allah dan masuk menjadi pengikut Nabi Sulaiman. "Aku telah lama tersesat berpaling daripadamu ya Allah, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzolimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam," kata Ratu Bilqis. Begitulah kisah pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis yang merupakan seorang wanita yang memiliki harta benda berlimpah dan menyembah matahari. Lalu dia pun berserah diri kepada Allah usai diperlihatkan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa.